Ya, sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama yaitu Rahmatun, yang kedua Taufik Khairuddin, yang ketiga yaitu saya sendiri Khairul Anam. Oke, langsung saja ke materinya yang pertama. Oke, kita masuk ke materi yang pertama yaitu inflasi dan penganggaran modal. Inflasi. Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan deflasi merupakan kebalikan dari inflasi, yakni penurunan harga barang secara umum dan terus-menerus. Penganggaran modal. Penganggaran modal adalah proses kegiatan yang mencakup seluruh aktivitas perencanaan penggunaan dana dengan tujuan untuk memperoleh manfaat atau benefit pada waktu yang akan datang. Penganggaran modal meliputi seluruh periode investasi yang mencakup pengeluaran-pengeluaran atau cost dan manfaat atau benefit yang dikuantifikasi sehingga memungkinkan untuk diadakan penilaian dan membandingkan dengan alternatif investasi lainnya. Beberapa jenis investasi yang memerlukan analisis capital budgeting diantaranya. Yang pertama, kegiatan investasi baru atau new investment. Hal yang termasuk kegiatan investasi baru adalah pendirian perusahaan atau pendirian pabrik baru. Yang kedua yaitu kegiatan ekspansi atau expansion. Hal yang termasuk kegiatan ekspansi adalah pendirian kantor, cabang baru, pengambil alihan, akuisisi aset perusahaan lain, penambahan mesin baru, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu kegiatan penggantian aktiva tetap atau replacement, yaitu kegiatan yang mengganti aktiva tetap lama dengan aktiva tetap baru. Contohnya penggantian mesin pabrik yang lama dengan mesin pabrik yang baru. Metode analisis penganggaran modal dan penerapannya. Yang pertama yaitu net present value atau NPV. NPV berfungsi untuk bisa mengukur nilai profitabilitas rencana investasi proyek dengan menggunakan suatu faktor nilai waktu dan jangka uang. Yang kedua yaitu Internet Rate of Return atau IRR yang digunakan untuk mendiskonto seluruh cash inflows dan jangka self value yang jelas menghasilkan banyak jumlah present value yang sama dalam jumlah investasi yang ada. Yang ketiga yaitu Profitability Index atau PI. PI adalah rasio dari present value dan cash flow setelah dilakukan kegiatan investasi awal pada tahun ke-0 dengan jumlah investasi pada awal tahun ke-0. Sementara itu, jika nilai PI lebih kecil dari 1, maka proyek tersebut harus bisa ditolak. Yang selanjutnya keempat, discounted payback period atau PP. PP adalah waktu yang diperlukan oleh suatu proyek investasi untuk bisa mengembalikan semua dana yang sudah diinvestasikan dalam proyek tersebut. Cara ini adalah salah satu cara yang paling sederhana untuk melakukan evaluasi pantas atau tidaknya suatu proyek dilakukan. Perhitungan yang digunakan di dalamnya juga cenderung sangat cepat karena berdasarkan intuisi umum yang biasa digunakan dalam dunia bisnis. Pentingnya penganggaran modal. Yang pertama, keputusan penganggaran modal akan berpengaruh pada jangka waktu yang lama, sehingga perusahaan kehilangan fleksibilitasnya. Yang kedua, penganggaran modal yang efektif akan menaikkan ketepatan waktu dan kualitas dari penambahan aktiva. Tahap-tahap penganggaran modal. 1. Biaya proyek harus ditentukan. 2. Manajemen harus memperkirakan aliran kas yang diharapkan dari proyek, termasuk nilai akhir aktiva. Yang ketiga, risiko dari aliran kas proyek harus diestimasi, memakai distribusi probabilitas aliran kas. Yang keempat, dengan mengetahui risiko dari proyek, manajemen harus menentukan biaya modal
yang tepat untuk mendiskon aliran kas proyek. Yang kelima, dengan menggunakan nilai waktu uang, aliran kas masuk yang diharapkan digunakan untuk memperkirakan nilai aktiva. Yang terakhir, nilai sekarang dari aliran kas diharapkan dibandingkan dengan biayanya. Arus kas tambahan dan definisi alternatif arus kas operasional. Arus kas tambahan. Arus kas tambahan yaitu perubahan jumlah total arus kas perusahaan yang terjadi sebagai akibat langsung diterimanya suatu proyek. Ada 3 masalah khusus dalam menentukan arus kas tambahan. Yang pertama, biaya tertanam, yaitu suatu pengeluaran yang telah ditetapkan sebelumnya atau telah terjadi sehingga tidak terpengaruh oleh keputusan yang telah dipertimbangkan. Karena biaya tertanam bukanlah biaya tambahan, maka biaya ini tidak boleh dimasukkan ke dalam analisis. Yang kedua, biaya kesempatan, yaitu arus kas yang seharusnya dapat diperoleh dari aktiva yang telah dimiliki perusahaan apabila aktiva tersebut tidak untuk proyek yang sedang dianalisis. Yang ketiga, pengaruh terhadap barang lain. Eksternalitas, yaitu pengaruh yang dimiliki proyek terhadap bagian-bagian lain dari perusahaan. Dan kanibalisasi, yaitu pengenalan sebuah produk baru mengakibatkan penjualan produk yang sudah ada mengalami penurunan. Definisi alternatif arus kas operasional. Arus kas operasional merupakan penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan secara real yang berasal dari aktivitas operasional yang dilakukan perusahaan. Arus kas operasional adalah salah satu aktivitas pada kegiatan arus kas yang berarti bahwa kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan dari semua fungsi yang ada di suatu perusahaan, supaya bisa terlaksananya semua sesuai dengan rencana strategis untuk mencapai tujuan perusahaan. Investasi atas usia aset yang tak sama. Investasi atas usia aset yang tak sama. Evaluasi 2 atau lebih investasi yang berbeda umur ekonominya untuk dipilih salah satu saja. Maka analisisnya dengan menyamakan umur investasi tersebut. Misalnya akan dipilih salah satu dari 2 mesin, yaitu A umurnya 2 tahun dan mesin B yang umurnya 3 tahun. Evaluasi tersebut ada 2 cara. Yang pertama, dengan menyetarakan umur investasi mesin tersebut agar sebanding. Mesin A umurnya 2 tahun seolah-olah dibeli 3 kali, sehingga menjadi 6 tahun. Mesin B umurnya 3 tahun seolah-olah dibeli 2 kali, sehingga menjadi 6 tahun. Kemudian NPV dan PVCF dari 6 tahun itulah yang diperbandingkan. Yang kedua, dengan menyetarakan NPV dan PVCF yang didapatkan untuk tahunan yang sama baru diperbandingkan. Selanjutnya yaitu risiko dalam investasi. Definisi risiko. Menurut Arthur, risiko adalah prospek suatu hasil yang tidak sesuai, yaitu dari operasional sebagai deviasi standar. Risiko dari kegiatan investasi nantinya akan menghasilkan estimasi hasil. Dari estimasi hasil kegiatan investasi, hasilnya belum tentu akan sesuai dengan apa yang telah kita harapkan. Faktor penyebab risiko investasi, yaitu ada situasi ekonomi, politik, keamanan, pasar, konsumen, dan yang lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah jenis risiko investasi. Risiko investasi dibagi menjadi 2, yaitu risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Risiko sistematis adalah risiko yang tidak dapat dikendalikan, sedangkan risiko tidak sistematis adalah risiko yang dapat dikendalikan. Risiko
sistematis yang pertama yaitu risiko suku bunga, merupakan risiko yang muncul karena fluktuasi suku bunga. Yang kedua yaitu risiko inflasi. Risiko inflasi atau yang sering disebut risiko daya beli adalah peluang bahwa arus kas dari investasi tidak akan bernilai sebanyak saat ini di masa depan karena perubahan daya beli karena inflasi. Selanjutnya risiko nilai tukar mata uang, yaitu risiko yang disebabkan oleh perubahan kurs valuta asing di pasaran yang tidak sesuai lagi dengan yang diharapkan, terutama pada saat dikonversikan dengan mata uang domestik. Yang terakhir yaitu risiko komoditas, adalah risiko yang disebabkan oleh perubahan harga komoditas tertentu karena berbagai faktor. Risiko tidak sistematis yang pertama yaitu risiko likuiditas, merupakan risiko yang muncul akibat kesulitan menyediakan uang tunai dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua yaitu risiko reinvestment, merupakan risiko yang terjadi pada penghasilan dari suatu aset keuangan yang mengharuskan perusahaan untuk melakukan aktivitas reinvest. Selanjutnya risiko finansial. Risiko ini terkait dengan struktur pendanaan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Yang terakhir yaitu risiko bisnis. Risiko ini biasanya berkaitan dengan sektor bisnis masing-masing perusahaan. Yang selanjutnya yaitu jenis risiko investasi. Risiko investasi dibagi menjadi dua, yaitu risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Risiko sistematis adalah jenis risiko yang bersifat tidak dapat dikendalikan, sedangkan risiko tidak sistematis adalah risiko yang dapat dikendalikan. Risiko sistematis yang pertama yaitu risiko suku bunga, yaitu risiko yang muncul karena fluktuasi suku bunga. Yang kedua yaitu risiko inflasi, merupakan risiko yang biasa disebut risiko daya beli, yaitu peluang bahwa arus kas dari investasi tidak akan bernilai sebanyak saat ini di masa depan karena perubahan daya beli karena inflasi. Selanjutnya yaitu risiko nilai tukar mata uang, adalah risiko yang disebabkan oleh perubahan kurs valuta asing di pasaran yang tidak sesuai lagi dengan yang diharapkan, terutama pada saat dikonversikan dengan mata uang domestik. Yang terakhir yaitu risiko komoditas, yaitu risiko yang disebabkan oleh perubahan harga komoditas tertentu karena berbagai faktor. Jenis risiko tidak sistematis yang pertama yaitu risiko likuiditas, merupakan risiko yang muncul akibat kesulitan menyediakan uang tunai dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua yaitu risiko reinvestment, merupakan risiko yang terjadi pada penghasilan dari suatu aset keuangan yang mengharuskan perusahaan untuk melakukan aktivitas reinvest. Selanjutnya yaitu risiko finansial. Risiko ini terkait dengan struktur pendanaan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Yang terakhir yaitu risiko bisnis. Risiko ini biasanya berkaitan dengan bisnis masing-masing perusahaan. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Selanjutnya apabila dari teman-teman semua ada pertanyaan, bisa dilanjutkan di grup WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.